Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Safa. Saya dari program studi Hukum Keluarga Islam kelas 3B. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS Hukum Perdata Islam. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia. Pengertian hukum perdata Islam. Hukum perdata Islam biasa disebut juga fikih muamalah atau norma-norma atau ketentuan yang berhubungan dengan manusia. Lalu biasa juga disebut dengan norma hukum keluarga Islam, yakni berhubungan dengan perkawinan, perceraian maupun hak asuh anak. Lalu dalam artian khusus, hukum perdata Islam ini mempunyai artian sebagai norma yang menghukumi jual beli atau hukum uang riba dan juga hutang piutang. Hukum perdata Islam pada pra-kemerdekaan dimulai dengan adanya Islam di Indonesia tahun 7 Masehi dan juga pada tahun 13 Masehi adanya kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Demak dan lain-lain. Lalu hukum perdata Islam pada pasca kemerdekaan ditandai dengan adanya UUD 1945. Sumber hukum perdata Islam yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan juga sumber-sumber hukum ulama lainnya, dan dengan melalui proses positivasi yang telah menjadi hukum positif. Ruang lingkup hukum perdata Islam yang pertama yakni hukum tentang diri seseorang atau hukum pribadi. Yang kedua yakni hukum kekeluargaan yang mengatur keluarga. Yang ketiga yakni hukum kekayaan yang mengatur kekayaan sekitar. Lalu hukum warisan yang tertata dalam KUH Perdata. Teori pemberlakuan hukum perdata di Indonesia. Yang pertama yakni teori kredo atau teori syahadat, di mana semua pemeluknya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua yakni teori receptio in complexio, di mana bagi orang Islam harus memiliki hak penuh terhadap hukum Islam tersebut sebab dia telah memeluk agama Islam. Yang ketiga yakni teori resepti, di mana penduduk pribumi pada dasarnya memeluk hukum adat. Yang keempat yakni teori resepti exit, di mana setelah kemerdekaan semua peraturan Hindia dan juga Belanda sudah tidak berlaku di Indonesia. Lalu yang kelima yakni teori resepti contrario, yakni semua hukum Islam yang berlaku tidak bertentangan dengan hukum adat yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah hukum perdata Islam merupakan suatu ketentuan yang berhubungan dengan manusia maupun individu yang mencakup berbagai permasalahan seperti perkawinan, jual beli maupun hutang piutang. Lalu hukum perdata Islam ini disebut juga sebagai fikih muamalah yang berhubungan dengan sesama makhluk atau sesama manusia. Lalu hukum perdata menurut ilmu hukum dibagi menjadi 4, yakni hukum tentang diri sendiri, hukum tentang kekeluargaan, hukum tentang kekayaan, dan juga hukum warisan. Lalu teori yang berlaku yakni teori kredo, teori receptio in complexio, teori resepti, teori resepti exit, dan juga teori resepti contrario. Suatu kasus hukum perdata Islam di Indonesia yang sempat viral adalah perebutan hak asuh anak yang dilakukan oleh Ahmad Dhani dan juga Maya Estianti. Mereka merebutkan hak asuh anak mereka yang belum mumayyiz. Lalu hak tersebut dimenangkan oleh Ahmad Dhani, ayahnya, meskipun hak asuh anak yang sebelum mumayyiz itu adalah milik ibunya, tetapi dimenangkan oleh Ahmad Dhani. Hal itu juga menaruh kontroversi yang lebih lanjut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.